Guys, kembali lagi ke channel YouTube-nya Rinaldin Ibrahim. Jadi kita sekarang lagi di Bogor nih guys, dan kita akan ngobrol sama siapa lagi nih? Di sini saya nggak sendiri, saya ditemani sama kameramen yang luar biasa. Min, gimana kabarnya Min? Aus. Oh iya, ini kan bulan puasa ya. Jadi saya mau ucapin juga buat teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ataupun yang beragama Muslim atau Islam ya. Di sini saya sudah berada di depan kafe yang luar biasa, keren, cocok banget buat anak muda untuk nongkrong di Bogor, yaitu Everyday. Dan ini adalah salah satu bisnis dari seseorang yang akan kita ajakin ngobrol. Ini adalah sosok yang menginspirasi anak muda, apalagi ini viral banget di tahun 2019. Siapakah dia? Yuk kita langsung masuk aja ke dalam. Min, udah siap? Kita ngobrol sama beliau? Siap banget. Oke, let's go, check it out. Wow, keren banget ini. Estetik nggak sih, Min? Estetik banget. Iya. Aku suka. Cantik, ada banyak tanaman di sini. Kita langsung bertemu dengan sobat gue. Siapa sobat tuh? Sobat saya. Siapa, Kak? Yaitu Kaina? yang punya coffee shop ini. Atau apa ini? Restoran ya? Coffee shop. Ih, Coffee shop norak ini. banget sih Oke, Kaina nih. let's go. Wih, Halo, sama bro. welcome to Everyday. Gini, wih, apa? Welcome to Everyday. Welcome to Everyday. Ini adalah yang punya kafenya. Ya, co-founder lah. Co-foundernya. Ini namanya Manik Margana Mahendra. Masya Allah. Akhirnya gue ketemu lagi guys. Karena sejak 2019, kita udah pernah ketemu lagi nggak sih? Iya, pernah kemarin. Ya kemarin. Nah ini saatnya gue mau ajakin Manik ngobrol-ngobrol soal minyak goreng. Pemilu. Sama apa lagi nih? Sama ini IKN. Oh, IKN. Ya oke. Boleh. Tapi sebelum kita bahas tentang itu, kita langsung duduk dulu aja. Oke, sip. Iya. Gimana Min? Mau bahas tentang apa lagi nih Min nanti? Milu kali panas ya. Pemilu ya panas banget ya. Iya. Bapak yang terhormat. Kayaknya lagi rame ini. Tapi kita mau tahu dulu nih tentang Bapak Manik Margana Mahendra, tentang pengalamannya, kenapa bisa membangun kafe yang luar biasa ini gitu. Gila. Ayo kita bahas langsung guys. Sip. Oke guys, jadi kita udah bersama dengan Manik Margana Mahendra. Halo Rinaldi. Halo Ma Bro, kita udah ketemu lagi. Yes. Dan gua mau belajar sama Manik sih. Aduh, belajar. Karena menginspirasi Dosen banget. ya. Sumpah, lu itu menginspirasi Amin. Dari tahun 2019 gua kenal lu karena memang lewat media ya. Gila ini orang keren banget gitu. Berani untuk speak up Amin. di depan pemerintah langsung gitu kan. Dan gue ngeliat, Min, lu ngeliat ini gak sih? Kayak fotonya dia gitu, kayak membara banget. Wah gila, kalau di YouTube itu kayak membara banget. Tapi sebelum itu gue mau nanya-nanya dulu Iya, nih. Ini boleh, kafe yang diriin siapa sih nih? Oke. Iya, jadi halo teman-teman semua, salam kenal lagi, gue Manik. Mungkin sedikit cerita tentang kafe ini. Jadi kafe ini gue nggak bisa bilang gue ngebangun sendiri, jelas ya nggak punya duit. Terus gue bisa ngebangun ini bareng sama teman-teman itu by privilege. Jadi kita ngebangun ini juga ada angel investornya dan terdiri dari 4 orang co-foundernya. Ada gue, terus 3 orang lain itu juga temen gue, Henny, Rangga, dan Sivanis. Empat-empatnya alumni SMA yang sama gue di SMA Negeri 1 Bogor. Dan kita ngebangun ini juga by riset sama bener-bener belajar gitu, karena nggak ada yang punya pengalaman sama sekali tentang kopi. Tapi akhirnya ya udah jadilah seperti ini. Jadi ini bukan punya Manik doang, jelas. Ini punya kita semua, punya Everyday. Everyday? Ya, namanya juga Everyday kan. Everyday. Setiap mereka ya, bukan setiap hari, tapi setiap mereka ceritanya. Kayak gitulah. Gitu. Dan estetik banget di sini, kayak milenial banget gak sih Min? Milenial banget. Karena saya masuk di sini pun juga kayak ngerasa, wah ini cocok banget nih buat gue untuk bisa berekspresi, bereksperimen juga nih lewat karya gue di sini. Karena bisa membangun kreativitas. Bener, dan arsitekturnya juga teman kita gitu, namanya Ical. Okay. Jadi dia paham sama apa ya, bisa dibilang mungkin tren generasi saat ini gitu, kayak gitu. Wih, luar biasa. Oke guys, itu sekilas tentang Everyday. Ya. Everyday. Kalau teman-teman mau kesini, silahkan langsung kesini ya. Ketemu sama Manik.
Jadi sebelum kita ngobrol asik nih Nick ya, Ya. gue mungkin mau kilas balik tentang kisah lu mulai dari kecil kayaknya. Oh, kecil. Oh ya. Iya, Kecil. Masih kecil. Maksud gue mulai dari SD, gue mau lawan-lawan dulu nih. Oh, boleh ya. Kayaknya lu dari SD itu bukan kepengen sih ya, lu udah aktif banget untuk jadi dokter cilik. Benar nggak? Oh, Benar nggak? iya. Benar Profiling ya? Enggak. Ini gue menerawang dulu. Menerawang. Benar nggak? Benar, Oh, benar. Pas SMP nih, kayaknya lu suka banget untuk aktif di pramuka. Yo, Di SMA lu fokus banget untuk debat. debat tuh. Benar. Setelah itu di kuliah nih. Apa Kuliah tuh di kuliah? di tahun 2000 berapa ya lu masuk? 2015 ya? 15 lu udah aktif, udah aktif komunitas Masuk, berarti ya? iya, BEM. 2015 BEM, 2016 udah jadi ketua BEM. Ya nggak sih? Belum. Fakultas itu. Masih fakultas 2017. Oh, 2017. Ya itu masih kastrat sih. Gua Tapi jadi 2016 itu lu udah jadi ambasador. ambasador. Iya kan? Ambasador. Apa nih, Ambasadornya MUM. Iya nggak sih? Iya. Sumpah gue tuh jago banget menerawang guys sebenarnya. Google. Enggak, gue tuh emang punya firasat. Firasat. 2000 berapa aja? 2017 itu lo jadi ketua BEM fakultas. Kayak baca di CV. 2018 tunggu dulu. 2018 lo jadi ketua BEM UI Enggak, 2018 fakultas dulu. fakultas dulu. 2018 2019 Desember nggak sih? 2009 ya 2018 Desember. Desember kan, baru 2019 lu aktif gitu. Iya. Emang gue tuh kayak pintar ngelawang sih sebenarnya. Iya, boleh. Tapi sebenarnya yang menjadi motivasi lu nih Nick, kenapa lu bisa aktif mulai dari apa ya? Mulai dari SD banget gitu. Kayaknya lu kepengen jadi presiden gak sih dari perawangan gue nih? Oke. Kalau untuk apa ya alasan buat ikutan organisasi komunitas segala macam sih sebenarnya simply karena gue suka banget kegiatan yang bisa kenal sama banyak orang gitu, bisa memperbanyak teman dan ada dampak sosial yang nggak tahu ya kenapa. Lu suka banget sosial banget ya? Lebih kayak gimana sih rasanya kalau ketika lu tahu lu juga ngerasain masalah itu dan lu bisa nyelesain masalahnya terus juga bisa berdampak sama orang lain sampai akhirnya orang lain nggak perlu ngerasain yang sama gitu. Gue datang bukan dari orang yang punya privilege gitu ya, nggak punya sama sekali harta benda yang bener-bener besar gitu sampai akhirnya bisa dapat pendidikan segala macam. Gue pun juga kuliah dengan beasiswa. Nah, beasiswa apa ya, tuh Nick? ada namanya Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Ya, Okay. jadi dari beasiswa itu juga gue paham bahwa pendidikan itu ternyata mahal dan tanda kutip gitu masih mahal dan belum bisa diakses oleh banyak orang. Betul. Dan ketika gue bisa ada di suatu organisasi atau komunitas yang punya dampak sosial, seenggaknya gue bisa mencegah orang lain atau ya punya dampak gitu ke mereka supaya barangkali mereka bisa mendapatkan manfaat, jadi tahu tentang informasi beasiswa dan punya akses pendidikan yang lebih luas lagi kayak gitu. Jadi ya sebenarnya simply karena gue punya masalah itu, gue ngerasain masalah itu dan gue ingin berdampak bisa menyelesaikan masalah itu juga sih. Kayak gitu kalau lebih besarnya gitu ya. Cailah. Jadi ini ya serius. Gue kayak terharu banget sih. Berarti kita bersamaan dong nih, karena gue 2015 juga. Lu dapat beasiswa apa tadi? Yayasan Inspirasi Indonesia Yayasan Membangun. Inspirasi Maju. Inspirasi Indonesia Membangun. Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Gua dari Kemenak. Kita bergabung nih berarti ya. Iya. Kayaknya gue jadi menterinya aja. Oh gitu ya. Oke, Tapi iya. lu punya cita-cita nggak jadi presiden nih? Oh iya, cita-cita. Ada ya kayak Ada ya? itu waktu SD sih waktu gua nggak tahu ya kenapa anak kelas Berarti 3 cocok ya berarti terowongan gua. apa Lu punya cita-cita jadi presiden. itu searching gitu. Oh, tapi Ya, aja gitu lah. Iya. Boleh. Ya. Sempet pernah punya cita-cita kayak gitu waktu Oke. SD. Pernah. Sampai saat ini? Agak bingung ya. Karena sulit ya. Intinya kalau gue jadi presiden dukung nggak nih? Apa gimana nih? Nah ini politik nih gue. Dan setelah gue ngeliat lu aktif banget nih kan, mulai dari kecil sampai lu udah sebesar ini gitu. Sebesar ini, maksudnya segede. Iya segini. Segini gitu. Apa sih yang maksudnya kayak gini? Teman-teman kepo gitu.
apa yang dilakukan oleh orang tua lu sehingga lu bisa seperti ini gitu. Karena ya sebetulnya kan ada orang tua yang mau membuat anaknya seperti ini gitu kan. Seperti ini. Mungkin lu bisa sharing lah ke teman-teman yang ada di di dunia maya ini. Dunia maya. Oke. Ini satu pesan gue ya, kalau misalnya buat calon orang tua siapapun itu atau bahkan udah jadi orang tua, menurut gue nggak perlu membentuk anak itu menjadi sesuatu, biarkan anak kalian membentuk diri mereka sendiri. Dan itu yang justru diajarkan sama orang tua gue. Jadi selama beberapa tahun kebelakang, bahkan dari kecil gitu, gue diminta untuk memilih sendiri pilihan. Kayak sederhana dari TK terus mau masuk ke SD. Teman-teman gue itu kalau ditanya sama guru TK-nya waktu itu, kamu mau SD mana gitu, mereka, ntar ya Bu, saya tanya sama bapak saya, ibu saya gitu. Dan gue nggak tahu kenapa tiba-tiba milih saya mau ke sini. Gitu. Terus waktu pulang-pulang ke rumah, orang tua kaget tahu, oh mau ke situ gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya nothing special menurut gue. Yang penting dari apa yang diajarkan sama orang tua gue juga adalah bagaimana anak ini diberikan kebebasan dan mereka mau bertanggung jawab atas pilihannya gitu. Jadi itu sih menurut gue yang bisa ngebentuk gue untuk punya kebebasan untuk berpikir segala macam. Ditambah ya balik lagi tadi, gue juga tidak hidup dalam keluarga yang punya privilege juga utuh gitu ya. Kenapa? Karena gue, to be honest, gue juga lahir dari keluarga yang broken home. Jadi bokap sama nyokap juga itu pisah sebenarnya waktu gue mau masuk kuliah. Jadi ada banyak sekali tantangan ya waktu mau masuk kuliah. Dan ya balik lagi, semua pengalaman, semua hal-hal yang gue lakuin itu justru yang membentuk gue hingga hari ini, detik ini juga gitu. Itu sih. Yang membuat lu kuat kan biasanya tuh teman-teman kalau keluarganya itu broken home itu kayak nganggap dirinya tuh kayak udah nggak ada yang spesial gitu loh Nick ya, nggak ada yang spesial gitu. Kalau dari lu sendiri, bagaimana sih caranya lu ini tetap bisa produktif walaupun orang tua lu itu memilih untuk bisa berpisah gitu? Oke, pertama ini buat siapapun gitu ya, no stigma. Ketika kita tahu ada seseorang yang tinggal bukan dengan kondisi seperti biasanya, seperti umumnya gitu, katakanlah yang umum ya gue bilangnya, ada ayah, ada ibu segala macam, bukan berarti mereka tidak punya masa depan. Ini yang sering banget gue lihat kayak dianggap anak broken home pasti hancur nih masa depannya atau apalah kayak gitu. Tuh jelas nih anak broken home pasti bakalan bandel apa segala macam. Menurut gue bukan seperti itu cara kita untuk akhirnya menjudge mereka, tapi untuk memahami bahwa mereka itu masih anak-anak gitu. Dan ketika mereka mendapatkan keluarganya kemudian berpisah, ya tugas kita bukan untuk memberikan judgement kepada mereka sama sekali gitu. Jadi itu yang gue coba ingin sampaikan sama teman-teman sebelum akhirnya tadi gitu. Apa yang kemudian bisa dilakukan? Menurut gue ya jalankan sesuai yang kita inginkan aja gitu ya, being normal aja, nggak masalah. Karena mau itu broken home atau enggak, itu kan kondisi ya. Dan bahkan kita pun juga nggak tahu bagaimana kondisi orang-orang yang punya orang tua lengkap, katakanlah di rumahnya seperti apa. Itu juga kita nggak tahu akan seperti apa. Ya pengalaman, maksudnya pengalaman apa juga yang akan dia rasakan gitu. Banyak semua mungkin orang ada pengalaman pahit juga yang dirasakan. Benar. Jadi ini bukan cuma tentang broken home-nya aja, tapi juga hal-hal lain. Dan semua pengalaman manusia itu menurut gue valid. Dan itu yang membuat kita bisa bertahan sampai dengan hari ini. Siapapun kalian gitu ya, mau broken home atau enggak, pengalaman yang kalian lakukan selama hidup ini valid dan kalian berhak untuk merayakan diri kalian sendiri. Kuat banget sih Manik, sumpah. Tapi lu tinggal sama siapa nih sekarang? Sama ayah. Sama ayah. Berarti ibu udah jarang dihubungin atau? Enggak, masih kontakan. Tapi apa yang lu mau sampaikan ke ayah? Jadi ini ya. Jadi ini nggak sih? Kisah hidup gitu ya. Coba lu mau ucapin apa? Aduh, gue bukan orang yang ahli kayak gitu sih. Intinya terima kasih untuk semua orang yang berada di sekitar gue, termasuk orang tua gue. Ya tadi meskipun dengan kondisi terpisah segala macam, gue selalu bisa mengambil makna. Sayang sama mereka juga ya. Jelas lah gitu. Kalau Kak Indah apa yang mau diucapin buat orang tuanya? Aku sayang kamu. Mana sih? Min mau nanya apa nih sama Manik? Apa ya? Ntar aja deh. Ntar aja deh. Oh iya. Sepatu mau nanya, punya pacar belum? Boleh. Tanya nggak? Jawab, Men. Jawab, Min. Jawab. Punya pacar kan ya? Apa ya? Memilih untuk belum ya. Memilih untuk belum.
Tapi sebenarnya banyak. Jomblo dengan gaya. Jomblo dengan gaya nih Min ya. Jomblo dengan gaya. Jomblo dengan gaya. Sebenarnya tuh kisah lu menarik banget sih. Maksudnya gue ngelihat dari Manik sendiri itu ternyata prestasinya besar banget, tapi ada banyak tekanan gitu. Maksudnya tekanan dari keluarga ternyata sudah dirasakan pada saat sebelum masuk kuliah, pada saat pun juga udah masuk kuliah pun lebih parah lagi nggak sih tekanannya gitu. Nah, gue tuh mau nanya sama Manik, gimana sih triknya gitu loh Nik? Lu bisa sekeren itu, sekul gitu kan? Gue ngeliat lu di, Nggak juga sih. kayak seberani itu lu ngomong langsung sama pemerintah, lu memberikan suara masyarakat gitu, memberikan informasi kepada pemerintah kalau ini loh yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Pasti banyak banget tekanan lu juga. Nah, mungkin ada triknya buat teman-teman juga yang mau berani seperti itu, dan boleh langsung diceritakan atau dijelaskan. Kalau menurut gue berani untuk menyampaikan kritik itu adalah sebuah keniscayaan dalam negara demokratis. Jadi ini bukan tentang Manik keren banget nih bisa kritis gitu. Itu justru salah. Karena menurut gue seharusnya orang-orang itu memang punya hak untuk bicara. Orang-orang itu punya hak untuk mengkritik gitu, untuk apapun segala macam. Kayak ibaratnya gini deh. Misalnya lo punya teman, misalnya lo sama gue gitu. Terus lo marah sama gue. Lo berhak dong marah sama gue, ya nggak? Iya. Karena gue misalnya ganggu lo gitu, atau misalnya balas chat lama atau apa gitu misalnya. Lo berhak dong marah sama gue, iya kan? Iya. Apalagi ada satu bentuk negara namanya, terus kita pilih pemerintahnya, kita bayar pajak, pemerintahnya kita gaji pakai uang pajak kita, terus mereka tidak menjalankan apa yang seharusnya mereka kerjakan gitu. Harusnya lu lebih berhak marah dong. Iya, benar. Karena lu menitipkan itu ke mereka, ya nggak? Iya. Nah, jadi lu punya hak untuk marah nggak cuma sama temen, tapi juga sama pemerintah yang memang sudah diamanatkan gitu ya untuk menjalankan tugasnya mewakili masyarakat Indonesia gitu. Jadi yang punya kekuasaan itu, kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat. Iya. Nah, pemerintah itu hanya menjalankan amanat rakyat gitu. Yang kita akhirnya bisa lakukan adalah dengan mengkritik. Nah, makanya gue sangat mengapresiasi apabila teman-teman semua dan kita semua gitu punya kesadaran untuk ini semua, kesadaran berpolitik, kesadaran untuk berani menyampaikan pendapatnya segala macam, karena ya nggak masalah gitu. Ini hal yang layak untuk kita sampaikan, hal yang layak untuk kita bicarakan, dan coba kita menormalisasi ini gitu. Jangan sampai orang yang kritik tuh diibaratkan kayak wah keren atau apa segala macam gitu ya. Padahal sebenarnya ya seharusnya dan sewajarnya seperti itu gitu. Intinya sih kayak gitu sih. Kalau menurut gue ya. Tapi Tanya. apa tuh Min? Kalau ada yang bilang emang lu udah ngapain aja sih kritik pemerintah? Oke. Gimana? Itu harusnya gue tanya balik, pemerintahnya udah ngapain aja buat gue gitu. Masalahnya adalah tadi kita sama-sama kita memberikan pajak dan mereka kita pilih gitu pakai suara. Ibaratnya gini, udah ada pemilu. Siapa yang datengin kita sih setiap pemilu 5 tahun sekali ini? Orang-orangnya pakai baju partai itu, orang-orang pakai baju warna-warni itu datang ke kita, pilih saya gitu. Terus tiba-tiba pas udah 5 tahun berjalan misalnya gitu ya, terus kita malah ditanya, emang lo ngapain aja buat negara? Lah, yang minta dipilih siapa? Mereka kan? Nah, Aku itu tahu dia. pemerintah ngasih BLT. Pemerintah ngasih BLT. Ada BLT ya, tapi tidak menyelesaikan masalahnya ya. Minyaknya masih langka. Minyaknya masih langka ya? Ini udah masuk nih makanya. Tapi sebenarnya gini sih, kan kita pun juga sebenarnya kepengen berani juga gitu kan. Kayak kita ngerasa bahwa ini adalah hal yang benar gitu nih. Tapi ada banyak tekanan nih. Pada saat di posisi lu banyak tekanan itu, apa yang harus gua lakukan gitu? Apa yang lu lakukan waktu itu? Nah ya, kondisi idealnya memang kita ya melakukan itu secara bebas gitu ya. Tapi sayangnya kita belum ada di kondisi ideal di Indonesia khususnya gitu. Makanya kalau menurut gue memang untuk akhirnya bisa mau in charge dalam gitu ya. Gue bilang dalam bener-bener masuk ke dalam sistemnya, atau misalnya di luar sistem tapi kemudian banyak menyampaikan kritik segala macam, teman-teman harus punya ekosistemnya. Teman-teman harus masuk ke dalam ekosistemnya, buat komunitas, bergabung ke dalam organisasi, berkolektif gitu. Jadi ingat, jangan sendirian. Itu karena semua hal-hal yang kita lakukan itu adalah kerja-kerja kolektif. Kalau misalnya dilakukannya bersama-sama, bersolidaritas, itu jauh lebih baik dan jauh lebih aman.
Itu kenapa? Karena kita akhirnya jadi tahu kemana kita bisa mendapatkan bantuan, misalnya bantuan hukum, Iya. itu atau misalnya kemana kita bisa mendapatkan bantuan kalau misalnya udah sampai ke tekanan mental gitu, Iya. bisa minta bantuan juga ke sana atau hal-hal lain lah. Intinya kayak gitu. Jadi jangan sendirian, teman-teman harus pastikan bahwa kita semua ketika mau berpendapat aktif gitu ya, itu masuk ke dalam suatu ekosistem, entah itu komunitas, organisasi, LSM atau lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain gitu. Itu akan membantu kita punya kekuatan yang lebih besar sih gitu. Oke, gue tuh lagi kepo banget nih karena lu itu sebenarnya tuh punya satu platform kan ya? Platform, gue tuh nerawang lagi. Nerawang lagi. Jadi lu punya platform yang fokusnya untuk anak muda Bogor. Iya. Ya kan? Itu namanya apa, Nick? Oke. Nerawang kok nanya sih? Oh ya, namanya itu Tatang Muda. Maksud gue, fokusnya tuh apa gitu sebenarnya. Aduh, salah nih. Ya emang kan, emang orang yang juara debat senasional itu beda banget nih kalau kita ajakin ngobrol nih. Apa tuh? Iya, Tatang Muda sebenarnya emang awalnya buat orang-orang Bogor, tapi seiring berjalannya waktu, ini komunitasnya masih jalan, alhamdulillah. Dan fokusnya itu lebih kepada apa ya? Mungkin ke pembebasan pemikiran gitu ya. Kita lebih banyak membahas tentang masalah-masalah orang-orang muda, kayak tapi apapun itu, mulai dari sosial politik, pendidikan, kesehatan, hak asasi manusia, segala macam kita coba buat itu dalam sebuah konten. Jadi bikin konten infografis, riset, dan kerjasama bahkan ada beberapa kampanye kita udah buat 2 kali kampanye. Kampanye pertama kali itu pendidikan, tentang pendidikan, akses tentang pendidikan gitu. Jadi kita buat kampanye supaya waktu itu pandemi ya, orang-orang itu bisa mendapatkan akses atas pendidikan yang sama setidaknya untuk akses pembelajaran, materi pembelajaran gitu. Kita buat itu bersama dengan campaign.com. Terus setelah itu kita juga buat kampanye tentang HAM. Khususnya lebih kepada transitional justice ya, atau keadilan transisi. Itu kerjasama juga sama beberapa NGO, dan fokusnya adalah pelatihan, namanya kita buat sekolah kebenaran. Jadi kita buat pelatihan buat orang-orang muda yang gabung pada saat itu terkait dengan apa sih sebenarnya masalah kebenaran itu gitu. Apa sih sebenarnya hak asasi manusia? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu korban-korban HAM di masa lalu, pelanggaran HAM di masa lalu kayak gitu. Jadi itu sih yang dilakukan sama teman-teman Tata Muda. Range isunya luas, tapi fokus utamanya adalah subjek pemudanya. Karena apa? Karena ini sih highlight yang perlu di-highlight dari Tata Muda ya. Kita ingin menjadikan orang-orang muda itu bukan hanya sekedar objek politik, tapi subjek. Mereka tidak hanya ditargetkan untuk promosi partai politik aja gitu ya, milih-milih aja gitu, enggak. Tapi subjek yang bergerak dalam pembangunan gitu sih. Teman-teman bisa join juga nggak nih kalau bisa nanti kalau kita buka volunteer lagi gitu ya. Ya ini masih sebenarnya ini juga masih banyak banget PR-nya. Banyak banget PR-nya untuk pemuda. Oke deh. Min, lu mau nanya lagi nggak? Apalagi ada juga Centennials. Centennial. Oh iya, lu bangun Centennial Z ya. Centennial untuk generasi Z. Ya, itu fokusnya masih Gen Z berarti ya. Masih Gen Z ya. Jadi sebenarnya kita tuh generasi Z. Oh, generasi Z. Ini teori mana ya? Iya, coba Centennial kayak gimana? Iya, kalau Centennial fokusnya kita di kalau Tata Muda kan dia lebih ke youth ya, pemuda siapapun. Sementara kalau Centennials ini fokusnya ke generasi Z. Itu kenapa? Karena kita banyak banget ngebahas milenial. Iya. Sampai orang-orang tuh mungkin terhegemoni bahasa apa-apa tuh modern dikit milenial. Ini apa milenial? Sebenarnya udah beda generasi milenial sama generasi ada kita Z. juga gitu. Ada kita juga yang baru dan kita punya kebutuhan yang berbeda sama generasi milenial gitu sih. Keren banget kan? Min, tadi lu nanya kontribusi apa nih yang lu udah buat gitu. Ini Manik udah buat platform yang menarik buat masyarakat, buat teman-teman. Amin. Mulai dari teman-teman anak muda seluruh Indonesia sama teman-teman Gen Z terutama gitu sih. Mungkin gue mau nanya dulu nih, apa pendapatnya Manik mengenai beberapa yang dibahas oleh teman-teman anak muda di Indonesia gitu. Mungkin dari minyak goreng dulu nih. Pandangan lu tentang minyak goreng dan apa yang harus diberikan oleh pemerintah gitu untuk masyarakat di Indonesia. Oke. Apa BLT?
Oke, ya menarik nih. Kalau minyak goreng kebetulan ini bukan buat orang muda aja ya, tapi pelaku bisnis juga pasti Pelaku kelimpungan bisnis. ya, apalagi kalau misalnya. Sabar ya, Pak, ya. Iya, udah masa jauh-jauh deh lu beli gorengan aja tuh harganya udah jadi mahal, ada yang 3.000 malah. Jadi intinya ini sangat berdampak besar gitu. Kalau misalnya masalah yang dibiarkan berlarut-larut, apalagi ini menurut gue juga something yang ironik ya. Ketika kita tahu Indonesia juga penghasil minyak sawit yang juga besar gitu. Tapi malah terjadi kelangkaan. Nah, ini berarti kan ada pertanyaan. Ada pertanyaan, besar. bener. Kenapa nih bisa kejadian? Apakah ini karena teori ekonomi aja gitu ya? Emang harganya nggak cocok, akhirnya pasarnya juga jadi nahan buat ngeluarin gitu? Atau kayak gimana? Atau jangan-jangan ada peran penting dari pemerintah yang belum ditunaikan lebih baik gitu ya? Lebih baik ya? Kita tahu pemerintah berusaha, tapi udah optimal belum gitu. Makanya itu tadi lahirlah kritik-kritik orang itu sebenarnya untuk mengingatkan ya ini harus segera selesai gitu, atau enggak ya tadi kita udah lagi di bulan puasa mau lebaran pasti makin Parah dong itu Iya, kebutuhan makanya. minyaknya. Dan ya saya harap ini bisa selesai supaya harga-harga murah ya. Jadi di everyday juga bisa lebih murah gitu. Iya benar juga sih, benar banget. Iya, benar. Soalnya kalau beli kemarin tuh beli gorengan itu 5.005. Sekarang 5.004, ada 5.003. Jadi menurutku karena kita memang punya SDA yang unggul di bidang minyak gitu kan. Maksudnya kayak apa kelapa sawitnya banyak, kenapa nggak dimaksimalin gitu? Itu dari pertanyaan lu ya. Kenapa Pertanyaan itu sih, itu ironic kan. Ada apa nih masalahnya di mana nih gitu sih, intinya ke sana. Lu setuju nggak ada IKN? Wah, menarik. Ya. Nggak Pertanyaan masalahnya harus ada IKN ya. Iya, pertanyaannya itu. Tapi lebih dalamnya lagi, ini kan udah disahkan ya. Iya. DPR juga udah menyetujui. Gue justru ingin bertanya lagi sama pemerintah gitu. Kalau misalnya anggapannya adalah karena Jakarta misalnya sudah tidak cocok lagi gitu, kenapa tidak memperbaiki Jakartanya? Misalnya ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus dikritisi dalam-dalam gitu. Kenapa tidak memperbaiki Jakartanya? Bukannya dulu juga presidennya gubernur DKI Jakarta gitu. Apa ada yang masalah gitu dari Jakartanya atau dari pemerintahannya misalnya selama menjabat, atau kayak gimana? Nah, selain itu juga kalau misalnya bentuknya adalah peralihan gitu ya, biar nggak terpusat di Jawa gitu, terus akhirnya jadi ke Kalimantan, katakan atau di tengah-tengah, terus bagaimana untuk akhirnya bisa memastikan tetap tidak Jawa sentris ketika Jakarta masih tetap juga jadi kota ekonominya misalnya kayak gitu. Ada banyak sih pertanyaan, intinya kalau menurut gue selain itu semua yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah perpindahan ke Kalimantan, yang dimana Kalimantan itu adalah paru-paru dunia gitu, bisa kita bilang sebagai paru-paru dunia, harus jelas memperhatikan bagaimana aspek-aspek lingkungannya. Jangan sampai kita hanya membawa masalah dari masalah sebelumnya. Jadi memindahkan, kita bikin masalah di Jakarta, kita buat lagi nih masalah baru. Nah, intinya jangan sampai kayak gitu sih kalau menurut gue. Jadi karena ini udah disahkan juga, gue sangat berharap kita masih tetap bisa mengkritisinya jelas. Harapannya kita punya ibu kota yang memang kelak nanti gitu, misalnya jadi ini yang baru, itu jauh lebih peduli lingkungan dan ini benar-benar membawa visinya untuk pemerataan di Indonesia gitu. Bukan tidak lagi Jawa sentris, tapi benar-benar terwujud cita-citanya. Cuman tetap kembali, pertanyaan masih banyak sih sebenarnya ya. Kan kalau gue lihat lu juga nih, lu aktif banget di gerakan sosial gitu. Nah, kemarin itu kita ketemu di kegiatan anti tembakau. Pengendalian tembakau. Pengendalian tembakau. Dan di situ lu bener-bener kayak fokus untuk membantu juga menyelesaikan masalah ini. Ya. Kenapa sih lu mau banget nih bantu pemerintah atau bantu masyarakat untuk mengendalikan tembakau? Oke, ya. Jadi saat ini gue juga bekerja di Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT. Dan aktif juga di beberapa komunitas orang muda gitu ya buat pengendalian tembakau, karena ada namanya IYCTC, Indonesian Youth Council for Tobacco Control. YRI juga kan ikutan tuh ya. Nah, intinya sih gini ya, masalah rokok ini menurut gue adalah masalah yang pelik, tapi jarang banget ada orang yang mau bicarain. Kenapa? Karena kebanyakan orangnya udah kepala ngerokok gitu. Jadi mereka ngerasa ketika mereka ngomongin pengendalian tembakau, mereka itu menyerang mereka. Gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kenapa enggak? Karena masalah rokok ini sebenarnya bukan tentang kita membenci perokoknya, bukan. Tapi bagaimana kita mengendalikan konsumsinya. Gimana cara mengendalikan konsumsinya? Upayanya itu bisa dilakukan lewat kebijakan atau regulasi
dan pembatasan terhadap industri rokoknya yang memang punya andil besar karena mereka lah yang menciptakan industri produk-produk rokok itu sendiri gitu. Makanya ini yang harus dikendalikan karena balik lagi kalau misalnya kita bicara data gitu ya. Nah, Indonesia ini adalah negara yang justru anak-anaknya itu, orang-orang mudanya itu meningkat prevalensi perokoknya. Jadi makin banyak. Sementara negara-negara lain udah mulai turun. Bahkan kalau di New Zealand sama Malaysia gitu ya, mereka punya kebijakan baru melarang anak-anak mudanya untuk bisa merokok, untuk dapatkan akses rokok gitu. Itu udah jauh banget gitu. Kita udah ketinggalan jauh. Nah, kita yang kedua nggak sih? Kedua apa? Maksudnya dari beras langsung. Oke. Iya, jadi ini juga yang menarik ya. Konsumsi masyarakat Indonesia. Konsumsi rokok yang kedua ya. Pertama itu beras. Dan yang kedua itu baru rokok. Jadi alih-alih beli daging, alih-alih beli susu gitu, kita malah ngabisin rokok. Dan itu juga yang ternyata jadi salah satu pemantik pemicu masalah stunting di Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat akhirnya keluarga-keluarga khususnya masyarakat prasejahtera akhirnya menghabiskan uang untuk hal-hal yang sifatnya tidak produktif gitu untuk perkembangan anaknya. Ditambah lagi mereka merokok di sebelah ibu yang sedang mengandung atau anak-anaknya yang masih kecil. Akhirnya ada dampaknya tuh, efek dari asap rokoknya itu sendiri yang menghambat pertumbuhan si anak itu gitu. Nah, masalahnya stunting itu bukan cuman sekedar anak-anak itu tinggi badannya atau berat badannya lebih rendah daripada teman-teman yang enggak, tapi juga tentang masalah kemampuan kognitifnya. Jadi mereka tidak bisa fokus, nggak bisa menangkap banyak materi pembelajaran misalnya yang lebih baik gitu. Jadi kalau kita bicara bonus demografi misalnya gitu ya, itu bullshit, sorry ya jahatnya. Bullshit kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan masalah sumber daya manusianya dari sekarang juga gitu. Jadi jangan sampai kita bicara banyak tentang Indonesia emas 2045. Gimana bicara Indonesia emas 2045? Iya. Ya? Kalau SDM-nya aja itu udah masalah stunting, teradiksi rokok gitu, dan mereka tidak punya perkembangan yang optimal gitu. Gitu sih. Kenapa sih harus dikendalikan ya tembakonya dengan baik? Ya? Betul. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai visi-visi baik Indonesia ini ke depannya akhirnya malah kepleset gitu gara-gara masalah-masalah kayak gini. Termasuk masalah kesehatan ini gitu. Kayak gitu guys. Ya. Ternyata memang Manik ini cocok banget nih. Apa nih? Kita dukung. Berarti 2024 ya? Oh iya. Amin gak nih? Kuat. Iya, karena dia mau. Bisa. mau. Ayo, masuk ayo. Canda. Nih, kan lu udah aktif di mana-mana. Lu udah mulai dari SD malah ya. SD sampai sekarang ini udah bisa bisa memberikan karya gitu. Amin. Dari versinya Manik sendiri. Mungkin teman-teman juga ada yang mau produktif seperti lu. Gimana sih caranya Nick gitu? Kayak kasih tips-tips gitulah untuk anak-anak muda. Nggak bisa gue begini. Oh gitu. Gue bukan motivator gitu, tapi intinya sih menurut gue ya teman-teman ya just being yourself. Temukan apa, siapa, dan mengapa kalian mau terus bertahan sampai dengan hari ini gitu. Nggak perlu jadi gue, nggak perlu jadi Rinaldi, just being yourself gitu. Jadilah diri kalian sendiri, temukan siapa kalian, temukan apa yang ingin kalian cari, dan mengapa kalian harus melakukan itu semua. Itu jadi tips and tricksnya dari gue adalah bertanya sama diri sendiri. Jangan kebanyakan ngelihat orang, jangan kebanyakan ngasih standar di orang lain, jangan kebanyakan nanyanya juga ke orang lain. Tapi coba, ini yang gue sering kali lakukan gitu ya. Coba teman-teman jangan sekedar tanya orang lain, gue harus ngapain, tapi tanya diri sendiri. Bener, tanya diri sendiri. Oh, gue ini butuhnya apa, gue ini keperluannya apa, gue ini pengennya kayak gimana. Dan setelah itu ya bener tadi yang Rinaldi bilang, lakukan, eksekusi. Karena ini yang sering kali terlewat, terlalu banyak bertanyanya juga ke orang lain, akhirnya tidak melakukan apapun. Gitu ya, tanya ke diri sendiri, lakukan. Gitu sih, itu yang menurut gue. Jadi kalau mau lakukan juga bisa join Youth Ranger. Promosi Youth Ranger. Promosi. Boleh. Iya kan gua ini kan. Kan itu belum. Jadi ya kan sebetulnya ada yang belum tahu kan. Iya, boleh. Jadi Youth Ranger Indonesia itu adalah platform pengembangan potensi diri. Gue yang diri ini. Canda. Jadi kayak kita harus ngembangin potensi diri kita. Kita harus tahu apa yang kita mau kembangkan gitu ya. Betul. Gue ngiklan juga nih. Oke guys, jadi itulah obrolan kita di
apa nih? Di everyday. Oh, di everyday. Di everyday. Jadi jangan lupa ke everyday. Jangan lupa. Ada paket Ramadan. Ada paket Ramadan. Promosi lagi. Jangan lupa datang ya ke Bogor ya di sini ya. Ini enak banget, adem banget, estetik banget. Kalau mau foto-foto, fotoable. Fotoable. Emang udahan? Udahan ya, Min? Kurang. Mau nanya apa lu, Min, emang? Apa coba? Aku nanya. Tanya coba. Apa ya? Aneh nih pertanyaan. Rekomendasi bacaan aja, bacaan. Oh, oke. Gampang lah itu. Iya, dari apa yang dilakukan sama Mani gitu. Pemimpinan kayak atau apa gitu, boleh lah. Apa ya? Aduh, gue sebenarnya kalau misalnya teman-teman gak mau yang berat-berat dulu gitu, gue sangat menyarankan baca tetralogi Laskar Pelangi sih. Apalagi Edensor. Itu ngebantu banget buat teman-teman akhirnya punya pandangan yang lebih luas dan ngelihat dunia itu bukan cuma Indonesia, tapi juga ada dunia luar gitu yang perlu kita explore, perlu kita kembangkan segala macam lah. Intinya itu gue suka banget, apalagi tulisannya Andrea Hirata tuh bagus banget, gue suka banget. Jadi silahkan teman-teman baca Edensor. Kalau misalnya mau buku-buku yang lain, kritisisme apa segala macam gitu, teman-teman bisa baca Madilog misalnya. Gue suka Madilog juga, atau ya buku-bukunya Pram lah, Pramudia Anantatur juga itu sangat-sangat bagus. Itu Min. Ainul mau kasih rekomen juga. Kalau saya sih rekomen untuk mencintainya. Apa nih? Maksudnya apa? Oh, ini rekomendasinya buku menu everyday. Kayaknya salah, banyakan dia promosinya. Oh iya. Banyakan Manik. Gak apa-apa. Ini YouTube dia. Iya, gak apa-apa. Karena saya ngefans banget sama. Oh iya. Gitu Min. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Manik. Semoga saja Manik ke depan bisa lebih sukses. Amin lah. Bisa lebih Sukses Inal lah. Amin. Saya juga belum sukses nih. Oh, belum. Amin tapi ya. Amin. Amin. Semoga saja ke depan kita doakan. Siapa tahu kan? Siapa Apa tahu nih? impian lu dari kecil itu bisa tercapai. Dan apa yang lu kerjakan, hal-hal positif yang lu kerjakan, semoga itu selalu diberikan kemudahan, Amin. kelancaran, dan ini, everyday bisa setiap mereka bisa melejit, dan beberapa platform-platform yang diberikan oleh Manik bisa lebih banyak manfaat buat masyarakat ke depannya. Mungkin saja ngobrol bersama Rinaldi, bersama Rinaldi dan Manik Marganta. Manik Margana Mahendra. Kok Manik Marganta? Ada juga Marganta. Ya, bersama Baru Rinaldi. diapain di mobil tuh tadi? Ngobrol bersama Rinaldi dan Manik Margana Mahendra. Margana Mahendra. Thank you guys. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya, like, comment, apalagi. Oh iya, kamu juga punya YouTube? Ya, ada. Manik Margana Mahendra. Manik Margana Mahendra di sini. Oke ya. Oke guys, thank you. See you next video. Next ngobrol asik Rinaldi. Next ngobrol bersama Rinaldi. Suka-suka Karin Hadi. Dah. Udah. Luar biasa.